Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Terkadang dalam hidup ini kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin melakukan kesalahan atau hidupnya atau cara pandangnya tidak sesuai dengan cara pandang kita, maka kita akan dengan mudahnya berpikir dengan cara yang merendahkan dan menganggap kalau orang tersebut tidak lebih baik daripada kita, baik dalam pikiran kita maupun dalam tindakan kita atau perkataan kita. Masih dalam pembahasan Kingdom Culture yang terdapat dalam Kitab Matius dan masih bersama dengan narasumber kita Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Ya, kita akan melanjutkan kembali Bu pembahasan kita di Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Perikopnya berjudul Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Soal menghakimi ya Bu, menghakimi orang gitu ya, dalam pelajaran dalam hidup ini, selama aku hidup aku belajar gitu ya. Since kita nggak ada di atau memakai sepatu orang tersebut, maka tidak sepatutnya lah kita menghakimi orang tersebut. Itu gimana tuh Bu? Ya, Tuhan sudah menyampaikan kalau kita ini sebetulnya yang jadi hakim siapa dong gitu ya kan? Iya. Tentunya bukan kita, tentunya Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan katakan seringkali kenapa? Karena ketika seseorang itu mau jadi hakim, dia itu pasti merasa dirinya paling benar. Iya. Dia merasa bahwa dia yang paling tahu, Iya. ya kan seperti itu. Sedangkan orang lain itu nggak tahu apa-apa, orang lain itu nggak melakukan yang benar seperti itu. Nah, ketika dia melakukan seperti itu kan sama aja dengan dia seperti yang lalu-lalu kita sampaikan ya, yang di dalam Matius 5, Matius 6 semuanya ya. Ketika dia betul-betul berkata aku ini beribadah kepada Tuhan, tetapi masih ada satu sedikit yang dia nggak enak hati dalam dirinya dia. Ya. Nah itu sama aja kan, tapi orang lain nggak lihat toh, itu kan di dalam. Tapi dia kelihatannya kan dia rohani, kelihatannya dia berdoa. Kemudian ketika dia melihat seseorang yang nggak melakukan hal tersebut, dengan maksudnya gerak tubuhnya, body language-nya sama seperti dia, yaitu katakanlah misalnya kalau orang itu berdoanya biasa aja, duduk biasa, sedangkan dia tuh sampai sujud, sampai berlutut seperti itu, menangis. Lalu dia katakan orang tersebut tidak berdoa, tidak rohani. Ya. Nah, Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa hal tersebut tentang kerohanian yang kamu katakan orang itu nggak rohani, yang bisa tahu itu hanya Tuhan dan kamu sendiri. Ya, oleh karena itu Tuhan di sini berbicara tentunya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kepada setiap orang maka saat itu karena mereka menganut dari perjanjian lama, hukum-hukum mana langsung menghakimi secara seperti itu. Dan Tuhan katakan jangan kamu menghakimi, main asal hakim, ya kan? Padahal kamu juga akan dihakimi. Ya. Tapi dalam komunitas kita seringkali kita suka main hakim sendiri, ya kan? Iya betul. Ya, itu karena ya itu keturunan daripada dosa tersebut, akibat dari dosa, sifat-sifat karakter daripada iblis, dia sukanya menghakimi, ya, suka main hakim, menghakimi seperti itu. Dan kita tahu bahwa iblis adalah pendakwanya kita, dia selalu mendakwa, ya, selalu mengatain bahwa kita nggak benar, kita benar. Kadang-kadang kita selalu dikatakan nggak benar, kamu masih berdosa. Untuk apa kamu melayani? Untuk apa? Kan sering seperti itu. Nah, untuk hal menghakimi ini Tuhan sudah tahu
itu adalah root ya, asal akar daripada dosa itu. Ya. Oleh karena itu Tuhan berikan suatu di dalam kerajaannya surga, di dalam kingdom culture, bukan kita yang jadi hakim. Ya, bukan kita yang jadi hakim. Even selalu kalau kita melihat orang itu mungkin menurut kita dia melakukan suatu kesalahan, ya. Dan kalau memang melakukan kesalahan, kita tentunya tidak bisa langsung berkata kepada orang tersebut, tapi kita doakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan bertanya apakah betul, apakah benar kita yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur orang tersebut. Ya, menegur seseorang dengan menghakimi sangat berbeda. Ya. Ya, kalau menghakimi ini tanpa tahu kenapa atau orang itu tidak pernah diajak dialog atau diajak pernah ditanya kenapa kamu melakukan ini segala macam, tapi langsung dihakimi. Ya, seharusnya kan ditanya terlebih dahulu. Ya, contoh misalnya kalau BK, kalau BK misalnya sering ke menara, kemudian pada suatu saat BK saya temuin nih, atau ada orang lain nemuin ketemu BK, kok nggak di menara tapi kayak misalnya di kafe nih lagi ini sendiri gitu ya. Kemudian orang tersebut tidak bertanya, "Hai, kamu kok sendiri di sini? Kok ngapain di sini?" Tapi langsung misalnya itu BK tuh, dia lagi nungguin, dia pasti ini. Nah, seperti itu tanpa bertanya. Ya, dia langsung berpikiran bahwa mungkin pada saat itu mungkin jamnya malam atau gimana, tapi pada saat itu kan kamu bisa melakukan pekerjaan, misalnya lagi ngedit atau lagi WFC. apa, ya kan seperti itu. But mereka tidak bertanya itu. Mereka langsung lihat dari jauh, BK jam segini masih di sini loh. Ini langsung mereka menghakimi. Oh, nggak bener tuh. Itu katanya dia orang menara tapi kok jam segini masih di sini. Nah, itu mereka sudah menghakimi tanpa mereka tahu. Nah, kalau misalnya mereka nih tahu hal itu tersebut, misalnya ada temennya ya, kemudian kontak kepada kita di menara, kita kan bisa, oh iya tadi dia BK udah ngomong dia mau lagi ada tugas untuk ngerjakan di sana. Nah, kan lain seperti itu. Nah, orang suka langsung main hakimi seperti itu. Ya, karena dilihat dengan situasi, kondisi, jam segini, contoh misalnya seperti itu. Nah, Tuhan katakan nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Dan apa yang kamu katakan untuk menghakimi seseorang, ukuran tersebut akan kamu diukurkan lagi kepada kamu. Ya, itu sangat penting sekali karena penghakiman itu bukannya kita, tapi itu dari Tuhan. Iya betul. Dari kalau yang kayak gitu ya Bu, ada beberapa gitu ya yang langsung jump into conclusion tanpa bertanya-tanya. Nah, aku belajar dulu, aku adalah orang yang sangat-sangat dia ini lalu begitu gitu. Pokoknya aku langsung mengeluarkan kata-kata yang sepertinya langsung menghakimi gitu ya, tanpa tahu alasannya. Cuman ada satu kejadian dalam hidup aku yang Tuhan mengubahkan gitu ya, secara pribadi gitu ya, sehingga hingga detik hari ini dengan bantuan Roh Kudus tentunya aku bisa ya itu tadi, tidak langsung menyimpulkan, berasumsi atau apa, karena belum tentu yang aku pikirin itu adalah benar gitu. Dan alangkah indahnya ya Bu kalau kita punya komunitas yang tidak seperti itu gitu ya Bu ya, maksudnya orang-orangnya yang tidak istilahnya negative thinking dulu, nggak langsung wah si A begini karena begini padahal kan kenyataannya enggak. Nah itu bagaimana ya Bu supaya kita tidak seperti itu lagi gitu loh, supaya kita bisa, kan tadi dibilang kamu lihat selumbar di mata temenmu tapi ada balok nih di mata kamu nggak bisa lihat. Nah itu kita harus bagaimana? Nah itu kan suatu tipikal seorang yang munafik yang mau Tuhan sampaikan. Ya, bahwa biasanya orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang munafik. Ya, mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka ini akan dihakimi, tapi mereka lebih suka melontarkan penghakiman kepada orang lain. Ya, mereka lebih suka, karena itulah orang munafik yang Tuhan katakan kamu sendiri punya sesuatu yang kotor, yang menghalangi pandanganmu, ya. Tapi kamu mencoba untuk mengambil kotoran daripada orang lain. Itu kan ya nggak benar. Sebelum melakukan hal tersebut, baiknya adalah kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu kan gitu. Nah itu nggak akan mungkin terjadi kalau itu untuk orang munafik. Tetapi kita, kalau kita memang
bergaul dengan Roh Kudus tentunya, ya, dengan kita tahu bahwa Roh Kudus lah yang menolong kita, Iya. ya, di dalam segala hal, ya, di dalam pembersihan, ya, itu kan dari sudut pandangan mata, kemudian pikiran, hati, ya, kan kita biasanya ngelihat nih, kemudian hati kita masuk dalam, oh ya, kita ngelihat ini dan itu masuk dalam hati, berarti yang kotor sebetulnya bukan matanya kita tapi hatinya kita. Oh. Kembali lagi kepada hati, karena kita masih ada nih yang kotor, yang kalau Tuhan katakan gini, bukan kata dia apa, ada balok di matamu, bukan balok yang di matanya kita, tapi ada yang menutupi hati kita untuk bisa menerima keadaan orang lain atau bisa menerima orang lain seperti dia. Nah, itu nggak akan bisa karena dia di dalam hatinya sudah keblok gitu loh, dia sudah tutup, sudah blok hatinya, maka dia nggak akan mau terima keadaan orang lain. Walaupun itu istilahnya kamu sudah melayani kemana, sudah ini kan yang melayani Tuhan berikan itu. tunjukkan pengajaran ini kan juga terbuka kepada para murid dan juga para ahli Taurat pada saat itu yang sudah begitu salehnya ibadah mereka, tetapi mereka melakukannya itu dengan munafik. Jadi mereka hanya, yaitu tadi semua hanya mau untuk dilihat orang. Ya, sehingga mereka sudah blok tuh hati mereka. Jadi bukan lagi balok di mata, tapi balok itu yang sudah nutup hati dia, sehingga ketika dia beribadah sungguh-sungguh, maka hatinya dia tuh jadi kaku, jadi bebal. Maka seharusnya kalau orang yang beribadah sungguh-sungguh, yang berdoa sungguh-sungguh, hatinya tuh jadinya tuh lembek, jadi bukan lembek, lemah, tapi jadi lentur, bisa dibentuk. Jadi artinya ketika kita berdoa, beribadah, Roh Kudus ini selalu akan menolong kita, mengingatkan kalau kita punya kelemahan ini, punya kekurangan ini, kita masih ada khawatir, kita masih ada ketakutan, kita masih ada segala macam yang jelek, dan dia mengingatkan kepada kita supaya kita mau dibersihkan. Tapi kalau orang yang sudah main hakim sendiri seperti itu, penghakiman, hatinya dia tuh sudah diblok. Jadi dia nggak mau dengar perintah, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar teguran lagi. Dan dia hanya bisa ngelihat orang seperti itu. Tanpa lihat ada ini di Iya, depan. karena sudah hatinya sudah ditutup. Iya. Aku udah benar gitu, seperti itu, sudah tertutup, nggak mau mendengar suara dari Tuhan lagi, tidak mau mendengar. Berarti susah juga tuh ya Bu kalau udah ketutup gitu. Betul. Itulah makanya orang munafik itu lebih susah untuk diubah oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti yang Tuhan sampaikan di Alkitab ini, yang di Matius ini, itu adalah orang-orang yang munafik. Kelihatannya di depannya itu putih bersih. Ya, Tuhan sering berkata demikian kepada ahli Taurat. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tuh rajin banget baca firman atau ibadah. Katakanlah kalau bicara tentang sekarang hari ini adalah orang yang saleh banget, orang yang rohani banget. Pemimpin pujian, pemimpin musik misalnya ya, pembawa firman, pendoa. Tapi itu hanya luarnya saja, dalamnya itu mereka ada blok, hatinya sudah pokoknya aku gini ya gini, nggak mau diubah gitu. Kaku. Kalau udah kaku begitu, maka dia nggak akan lihat kedalaman. Seharusnya adalah ketika kita mendengar firman, itu terus bukan kita, oh ini firman ini buat BK nih, gitu ya. Oh ini firman ini buat si A, si B. Nah, tapi kalau kita mendengar firman, kita akan membawa itu ke dalam hati kita. Oh ini buat aku. Kayaknya ini aku. Ya kayaknya Tuhan bicara kepada saya nih. Seharusnya setiap firman yang kita dengar atau kita baca, itu kita tujukan kepada hati kita, kepada kita, bukan kepada orang lain. Tetapi orang yang munafik ini, dia tidak mau menunjukkan kepada dirinya sendiri, dia langsung kayak ada balok itu ya, kayak dipantulkan untuk orang lain, kepada orang lain begitu. Makanya dia gampang sekali judge, gampang sekali dia melakukan hal tersebut. Penghakiman segala macam. Nanti balik lagi memang dari hatinya kita ya. Hati. Apakah mau tadi yang Ibu bilang lentur gitu sehingga mudah dibentuk, atau sudah jadi kaku keras seperti balok ini nggak bisa dibentuk. Kalau kita harus mau lentur. Lah kalau kaku gitu gimana biasa bikin lentur? Ya harus dihancurin. Kalau kaku itu, kalau barang yang keras, kalau kita mau ini, kalau sudah ini, ya kita harus dihancurin. Sama Tuhan pasti dihancurin dulu sampai hancur. Ya, mungkin dia akan buat lagi baru bisa lentur gitu ya. Karena memang banyak yang tadi yang Ibu bilang, ada kadang aku juga suka gitu ya, firman gitu ya, yang aku dengar, aku seharusnya bukan aku, tapi kayak ini seharusnya buat teman gue nih, harusnya dia ada di sini nih, denger nih gitu ya, karena ini dia banget gitu ya. Ternyata hal itu juga tidak boleh gitu ya, bukannya semuanya itu yang kalau kita dengar ada di situ berarti memang itu untuk kita gitu ya, sehingga kita punya hati yang bisa dibentuk gitu ya, Bu.
Kalau saya membaca kalau kita di Lukas tentang yang sama, di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, ini sesuatu yang sudah seimbang ya, kacamata yang seimbang ya, katakanlah kayak seperti suatu timbangan itu kan sudah seimbang. Nah, ini manusia. Menurut manusia tentang hal penghakiman atau segala macam, ukuran manusia itu adalah seimbang, balance ya. Ya bisa jadi kamu jangan hakimi supaya kamu nggak dihakimin, seimbang ya. Kamu jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum, ya. Tapi ampunilah supaya kamu diampuni, balance ya seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau kita itu lebih lagi. Di ayat yang ke-38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan keribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ukuran kingdom culture, standar dari kerajaan surga itu lebih. Kalau tadi itu balance. Dunia, kamu nggak hakimi, kamu juga tidak dihakimi. Kamu tidak menghukum, kamu juga tidak dihukum. Kamu ngampuni, kamu diampuni. Tapi kalau kerajaan surga itu nggak balance gini. Kerajaan surga itu begini. Mintanya standarnya seperti ini. Berilah, maka kamu akan diberi. Ya, diberi apa? Diberi suatu takaran yang baik, ya. Yang dipadatkan. Kalau kita nakar tuh dipadatkan, padat nih sampai padat. Kurang padat diisi lagi, kurang padat sampai isi, dan bahkan digoncang supaya dia lebih padat lagi. Untuk diisi lagi, digoncang lagi, diisi lagi. Nah, kadang suatu saat goncangan tuh ada yang tumpahkan di sekitarnya. Nah, yang tadi yang sudah dipadatkan, digoncangkan semuanya itu dikasihkan ke kamu, dan yang sisanya ini juga akan ditambahkan ke kamu. Lebih dari itu, bila kamu memberi, kamu akan mendapat lebih dari itu. Dan ukuran itu akan diukurkan kepada kamu. Jadi bukan hanya ukuran jangan hakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Tapi kamu harus beri, give. Apa yang harus diberi? Yaitu kasih yang harus kita berikan. Kasih yang lebih. Dan kasih, kalau kamu memberi kasih, kamu akan diberikan lagi. Dan ukuran yang kamu berikan tadi, yang mungkin ukuran kamu berikan itu lebih, kamu juga akan dapat yang lebih lagi. Setiap ukuran dari kerajaan surga itu lebih daripada ukuran kerajaan dunia. Akan melebihi. Kalau dunia harusnya balance, standar, sama. Ya, lu baik sama gua baik sama lu, kan gitu kan? Lu jahat sama gua lebih jahat sama. Bisa lebih jahat lagi kadang gitu. Ya, tapi dalam kerajaan bukan jahatnya yang gini, tapi kebaikannya yang lebih di sini. Dan ukuran yang ini yang kita beri ini kepada orang lain yang lebih, nah ini juga akan diukurkan kepada kita. Tapi kalau kita cuma balance aja dalam kehidupan kita, ya banyak orang yang bilang kita ini harus balance dong. Hidup itu yang seimbang ya. Work-life balance. Nah, tetapi dalam kerajaan surga bukan seimbang dalam hal seperti itu. Yang seimbang yang Tuhan mau adalah ukurannya itu berbeda dengan ukuran dari dunia. Nah, ini yang seimbang tuh kayak gini. Iya, Bu. Jadi memang udah standarnya tinggi, seimbangnya juga. Iya, seimbangnya seperti itu. Seperti itu gitu. Ya, tapi kalau kita dengar banyak orang yang katakan kita mesti seimbang antara manusia roh dengan manusia jasmani, antara ini. Kalau kita berdoa harus seimbang, harus sesuai. Kalau kamu banyak doa juga kamu harus bekerja benar. Ini seimbang seperti itu. Tapi standar kerajaan surga itu lain. Seimbangnya di sini, bukan seimbang di sini. Kalau di sini tuh timbangan dunia yang seperti neraca seperti itu. Tapi timbangan Tuhan, neraca Tuhan tidak seperti itu. Neraca Tuhan itu lebih tinggi. Nah, tadi ini kamu dapat takaran, dapat diberi, kamu memberi, kamu diberi. Diberi bukan sesuatu yang sama yang kamu beri, tapi takarannya itu digoncangkan, dipadatkan. Ya. Terus bukan itu aja yang dikasih ke kamu. Sisanya yang lebih, yang jatuh-jatuh itu dimasukin ke ribaanmu. Nah, itulah takaran kerajaan surga. Iya, memang udah
Dasarnya udah beda ya Bu ya, Dasarnya sama beda. dunia gitu. Ini aku tertarik dengan Lukas 6 ayat 37 ya Bu ya. Ya. Banyak orang-orang yang kita nggak ngomong yang tidak mengenal Tuhan ya Bu ya. Kita mau ngomong orang yang sudah mengenal Tuhan lama, yang sudah pelayanan mungkin segala macam ibadah bla bla bla. Tetapi dalam hal ini janganlah kamu hakimi, janganlah kamu menghukum, dan soal mengampuni itu sepertinya bahkan kalau aku observe gitu ya, aku lihat perhatiin masih banyak yang ngomongnya gimana ya ngomongnya kurang gitu ya Bu di daerah ini gitu. Maksudnya Untuk mengampuni. ya untuk hal mengampuni, hal menghakimi, mungkin hal secara menghukum gitu ya. Bahkan dibilang orang-orang yang sudah kenal Tuhan lama, yang pelayanan di mana-mana, tetapi ketika ada gesekan-gesekan dengan sesamanya mungkin ya, atau gimana, hal ini menjadi membuat kayak Gampang sekali untuk benci gitu ya, benci dan sangat susah sekali untuk mengampuni. Padahal kan Tuhan bilang kita harus mengampuni karena kalau kita mengampuni maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Tapi di area itu masih banyak yang aku observe gitu ya, tidak seperti itu gitu. Masih ada yang menyimpan kebencian bahkan kepada saudara seiman gitu. Nah itu gimana ya Bu? Ya, itu karena itu kalau itu kan perintah Tuhan, kalau kamu nggak ngampuni, bukan hanya perintah ya, itu suatu standar daripada Tuhan ya. Dan iblis pun tahu kalau seseorang itu tidak mengampuni, maka ia tidak diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau dia tidak diampuni oleh Tuhan, jadi miliknya siapa? Iblis. Nah, maka dia akan berkisaran di daerah itu kepada setiap orang. Dia akan berusaha sedemikian rupa supaya seseorang itu tidak bisa mengampuni. Dengan pakai segala cara. Oh iya, tapi kan dia pernah giniin kamu, gini udah. Tapi kan dia pernah giniin kamu, gini lagi. Nah, supaya dia tahu bahwa orang ini kalau tidak bisa mengampuni, maka dia tidak akan diampuni oleh Bapa. Jadi kalau dia tidak diampuni oleh Bapa, berarti dia miliknya dia. Dianya iblis itu ya? Yes, itu miliknya iblis. Berarti kan iblis dapat anggota baru, dapat member baru, dapat dapat jemaat baru gitu ya kan? Makanya dibiarin aja gitu ya, mungkin orang-orang dibiarin aja beribadah dibiarin gitu. Beribadah, semakin kayaknya semakin rohani, semakin semakin tinggi, posisi semakin tinggi, tapi selama di dalam hatinya itu iblis itu punyaku, itu punyaku, karena dia nggak bisa ngampuni, nggak bisa ngampuni siapa saja, entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu suaminya, entah itu teman sepelayanannya, entah itu siapa orang tuanya. Tapi orang lain nggak lihat, nggak apa-apa, yang penting aku tahu itu punyaku. Iblis akan membiarkan itu. Langsung kan digosip, banyak sekali pelayanan dibuka, banyak gini. Tapi selama kamu pegang itu satu aja, tidak mengampuni, dia tahu. Satu orang tidak mau mengampuni, Bapak juga tidak bisa mengampuni. Berarti kalau Bapak tidak bisa mengampuni, berarti orang itu adalah miliknya iblis. Iya sih, memang mengampuni, aku pengalaman pribadi ya, bahwa mengampuni itu adalah hal yang ya buat aku sangat sulit gitu ya, karena mengasihi musuh, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita gitu, ngeliat mukanya aja pengen aku cakar kadang-kadang, pengen tak jambak-jambak, cuman kan itu dia gitu ya Bu, harus mengampuni. Percuma lah aku pelayanan betul. banyak-banyak, lalu pada saat Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita. Ya, ampunilah. Betul, Tetapi iblis itu selalu masuk dalam pikiran kita. Ya, dalam arti dia sudah melakukan hal ini, seperti ini, ya. Kamu kan sudah bicara juga, kamu sudah sampaikan ke dia, aku mengampuni kok, aku sudah mengampuni. Sudah, semua orang sudah lihat, sudah tahu kalau kamu mengampuni. Gak apa-apa, teruskan aja pelayanan. Gak apa-apa, teruslah aja melakukan apa ya ini sebagai pemimpin pujian, pemain musik, membawakan firman, gak apa-apa. Orang lain sudah tahu kalau kamu sudah mengampuni dia, kamu sudah ngomong kok, aku mengampuni dia. Tapi Roh Kudus tahu di dalam hatinya orang ini belum, dan iblis pun tahu. Nah, itu yang menyeramkan. Seperti tadi Tuhan katakan, balok di matamu tidak kau ambil, tapi kamu mau mencoba untuk mengambil apa? Selumbar dari mata saudaramu. Jadi kalau kamu mau menolong orang, kalau kamu mau katakanlah mau menasihati orang, menolong orang, ini geser dulu nih, buang dulu nih balok, buang dulu kebebalan hatimu.
supaya Roh Kudus bekerja dalam hatimu dalam hal yang kecil apa? Forgive. Pengampunan. Forgiveness. Ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Iya. Maka itu baru bisa. Karena percuma kita melayani Senin sampai Senin gitu ya Bu, tapi tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Even satu orang doang ya Bu. Even satu orang. Dan mungkin di depan baik. Iya. Di depan baik, di depan masih ya shalom, shalom, shalom begini-gini. Tapi di dalam hati. Nah Tuhan kan melihat sampai di dalam hati itu. Gak ada gunanya. Saya kalau gak salah saya pernah sampaikan itu di Menara. Di sharing. Ada di stream di channel YouTube kita tentang itu. Suatu saat ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, ya. Kemudian Tuhan bercerita menyampaikan bahwa ada seorang nih di Taurat ya atau orang Farisi melihat ada orang yang berdosa masuk ke dalam bait Allah. Memungut cukai kalau nggak salah sih ya. Kemudian dengan takut-takutnya tuh dia berdoa, takut-takut seperti itu. Tapi hatinya dia sungguh-sungguh dia, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Tetapi orang Farisi ini, ahli Taurat ini, dia merasa bahwa, tuh lihat tuh, kok berani ya dia datang ke sini ya. Padahal dia orang berdosa banget ya, seperti itu. Dia merasa bahwa inilah tempat yang orang benar, orang yang sudah benar. Ya, dia sudah benar, dia sudah beribadah, berdosa. Sedangkan satu orang ini dia memang berdosa, tapi ketika dia datang dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut pada orang yang berdosa ini, dia menghakimi dengan apa? Dia menghakimi bukan dengan standarnya yang kerajaan surga tadi. Dia menghakimi orang tersebut dengan kemunafikannya. Nah itu pun akan diukurkan kepada dia. Ya. Sedangkan Tuhan katakan, kamu gak lihat hatinya dia. Sedangkan juga sama hatimu ini sudah ada baloknya, kaku, keras, tidak mau berubah. Dan kamu merasa orang ini yang berdosa, dosanya parah banget, tidak bisa berubah. Sedangkan orang ini sungguh-sungguh mau berubah. Ya. Hal tersebut adalah merupakan suatu cara penghakiman yang menurut mereka menghakimi. Kamu akan dihakimi. Tapi tidak, menurut Tuhan kamu memang dihakimi, tapi dengan standarku kamu akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi lagi. Iya sih. Ya, bukan hanya masalah kamu berkata memang betul yang disampaikan itu orang itu berdosa, tapi dosamu lebih parah daripada orang itu. Karena ya dia memandangnya dia merasa benar gitu. Dengan rasa benar, dengan kemunafikannya seperti itu, padahal di dalam hatinya kotor banget gitu loh, seperti itu. Dia juga melakukan dosa. Ya, iya. Yang tadi seperti yang dibilang firman Tuhan, kalau misalnya kita suka ngelihat selumbar, ternyata di mata kita sendiri ada balok yang lebih gede dari selumbar. Iya, makanya. Iya, dan standarnya kerajaan surga itu memang ini banget ya Bu, tinggi banget. Kalau yang suka bilang ini, saya kan warga kerajaan surga, tapi kelakuannya itu tidak memenuhi standar, wah itu bisa jadi tanda tanya. Itu masuk di dalam penghakimannya Tuhan. Ya, kita sendiri juga tidak boleh menghakimi. Ya kalau dia berkata demikian, yang kita harus katakan adalah puji Tuhan, haleluya. Ya, walaupun kita mungkin tahu, tapi kalau memang kita tidak diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan suatu teguran, ya kita bawa dalam doa aja. Tetapi kalau memang Tuhan harus sampaikan, beritahukan kepada dia. Seperti Tuhan Yesus menyampaikan segala perintah ini, segala nasihat ini semua di depan umum terbuka pada siapa saja. Termasuk murid-muridnya, juga ahli-ahli Taurat, semua dia terbuka. Jadi dia tegurannya terbuka banget seperti itu. Supaya jangan kita ini saling menghakimi. Ya. Kita tidak akan bisa menghakimi seseorang kalau kamu melakukan dosa yang sama dengan orang tersebut. Nggak akan bisa. Tapi itu bisa sih. Menurut orang-orang itu bisa tetap menghakimi. Tapi Tuhan nanti akan diukurkan dengan standar yang lebih lagi. Gitu. Makanya kalau kita ini tidak mau dihakimi, janganlah kita menghakimi. Iya, malah lebih lagi daripada kita menghakimi, lebih baik kita yang lebih, karena standar kerajaan surga itu lebih. Jadi kita harus mengasihi lebih. Jadi kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang menurut dirimu orang itu salah, ya kasih dia lebih daripada kamu menghakimi, kamu nanti dihakimi. Tapi dengan ukuran dari Tuhan yang lebih parah. Mendingan kita mengasihi dia dengan standar Tuhan yang lebih lagi. Amin. Kita memberikan pengampunan, kita memberikan kasih lebih lagi. Nah dengan kita memberikan lebih, maka ukuran yang lebih ini juga akan diukurkan kepada kita.
Amin. Sungguh bahagia, sungguh indahnya gitu ya Bu. Iya. Kita bisa hidup seperti itu dengan sesama komunitas anak-anak Tuhan maupun di dalam keluarga kita gitu ya Bu. Itulah kerinduan Tuhan dan itulah keinginan daripada Tuhan ya. Makanya Tuhan katakan jangan kamu menghakimi. Karena kalau kita menghakimi, nanti kita yang parah juga, kita yang susah juga. Karena penghakiman dari Tuhan standarnya lebih. Iya, betul. Ya, itu yang Tuhan mau sampaikan. Iya, betul. Terima kasih Bu. Sama-sama BK. Hari ini kita belajar bagaimana kita hidup lebih lagi sebagai warga negara kerajaan surga, mengikuti standar daripada kerajaan Allah tersebut atau Amen. kingdom culture. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati lewat podcast hari ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.